Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husna Rizky ya teman-teman. Kali ini kita lanjut ya ke SKB Kesehatan Umum, Kupas Tuntas, Puskesmas dan Rumah Sakit Part 2. Oke, yang untuk part satunya teman-teman bisa lihat di video sebelumnya atau di bagian atas kanan ini ya teman-teman. Di sebelah kanan teman-teman tuh video ini. Dan kita langsung saja ya teman-teman. Oke teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya agar tidak ketinggalan tentang video kesehatan lainnya. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain disebut dengan rumah sakit. A. Rumah sakit statis. B. Rumah sakit rujukan. C. Rumah sakit bergerak. D. Rumah sakit lapangan. E. Rumah sakit tipe D. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman, rumah sakit bergerak. Ya, kata kuncinya itu dia kan di sini teman-teman. Pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Jadi dia bergerak. Namanya juga pindah ya, pasti bisa bergerak. Kalau statis ini dia diem, dia nggak kemana-mana, permanen ya. Itu terlihat di sini ya. Rumah sakit itu ada rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, sama rumah sakit lapangan ya. Itu kalau rumah sakit yang bergerak dia pindah-pindah. Kalau rumah sakit lapangan ya yang biasanya itu ya teman-teman, rumah sakit yang seperti kita ketahui itu rumah sakit lapangan. Kemudian, kalau rumah sakit bergerak ini maksudnya kayak teman-teman pernah tahu nggak rumah sakit apung gitu ya. Jadi dia tuh kayak dibentuk kapal, tapi itu tuh kapal itu rumah sakit gitu. Jadi melakukan pelayanan kesehatan di situ, tapi dia bisa bergerak pindah-pindah gitu di satu tempat ke tempat lain kayak gitu. Bisa keliling pulau kayak gitu ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 12. Aduh, jawabannya udah kelihatan ya. Untuk rumah sakit milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, BLUD ya, teman-teman. Ketentuan perizinan berusaha sektor kesehatan melalui A. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B. Pemerintah pusat. C. Pemerintah daerah. D. Dinas Kesehatan. E. Lembaga OSS. Jawabannya yang E ya teman-teman, lembaga OSS. Lembaga OSS ini kita bisa lihat di Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi rumah sakit, pasal 30 ayat 2 ya teman-teman. Jadi rumah sakit pemerintah atau rumah sakit milik daerah itu pengelolaan keuangan BLU atau BLUD-nya itu melalui lembaga OSS ya. Itu dilakukan untuk perpanjangan izin operasional kayak gitu. Next, lanjut nomor 13. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. Karakteristiknya itu sebagai berikut kecuali A. Memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan. B. Pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan. C. Pelayanan UKP dilaksanakan oleh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. D. Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil. E. Pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Pelayanan UKP dilaksanakan oleh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini bukan karakteristiknya puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil. Ini karakteristiknya kawasan pedesaan ya teman-teman.
Kita bisa lihat pembahasannya di Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas pasal 28 ayat 2. Nah, kita cek satu-satu ya teman-teman. Tadi itu yang ada apa aja. Nah, penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil itu memiliki karakteristik: satu, memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi tenaga kesehatan. Ada ya tadi. Terus, dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan. Ada ya tadi. Terus yang ketiga, pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan lokal. Ada ya. Terus pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat dan di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Ya, nggak ada disebutin tadi ya. Yang selanjutnya, optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan puskesmas dan jaringan puskesmas. Kemudian pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus pulau atau klaster dan atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan aksesibilitas. Jadi yang nggak ada tadi itu adalah poin yang C ya teman-teman. Nah, yang C ini nggak ada tadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Setiap puskesmas harus memiliki izin operasional dan melakukan registrasi. Izin operasional tersebut diberikan oleh A. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, B. Pemerintah pusat, C. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota, D. Dinas Kesehatan, E. Lembaga OSS. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman, pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Oke, pembahasannya Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas pasal 30 ayat 2. Nah, di sini ya, pasal 31. Pasal 31 ya ini. Oke. Izin operasional sebagaimana pasal 30 diberikan oleh pemerintah daerah setelah puskesmas memenuhi persyaratan lokasi ya. Jadi pemerintah daerah ya teman-teman. Maaf ini salah ketik, pasal 31 ayat 1 ya teman-teman. Oke, kita ke soal nomor 15. 1. Bersatu sebagai ASN. 2. Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah S1 atau D4. 3. Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 tahun. 4. Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat. 5. Masa kerja di puskesmas paling sedikit 3 tahun. 6. Telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Kepala puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh bupati atau wali kota. Untuk dapat diangkat sebagai kepala puskesmas harus memiliki persyaratan sesuai nomor A. 2, 3, 4, dan 6, C. B. 1, 2, 4, 5, dan 6, C. 2, 3, 4, 5, D. 1, 2, 3, 4, 6, dan E. Semua benar. Jawabannya yang mana teman-teman? Yang D ya. Nomor 5 ini bukan, karena nomor 5 ini harusnya 2 tahun ya teman-teman. Oke, di Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas pasal 44 ayat 2, kita lihat ya. Di sini semuanya ada. Sebagai ASN ada dia pendidikan paling rendah S1 atau D4, kemudian pernah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang ahli pertama paling sedikit 2 tahun. Oke. Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat. Oke. Masa kerja di puskesmas paling sedikit 2 tahun. Nah ini 2 tahun ya teman-teman, bukan 3 tahun. Yang F, telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Oke, lanjut. Soal nomor 16.
1. Standar pelayanan minimal kabupaten atau kota bidang kesehatan. 2. Program Indonesia Sehat. 3. Kinerja puskesmas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. 4. Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat. Pertanyaannya, puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan untuk pencapaian sesuai nomor A 1 dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1 dan 2, D 1, 2, dan 3, dan E semua benar. Maksudnya ini puskesmas ini dalam melakukan kegiatan di puskesmas itu harus mencapai apa gitu ya teman-teman ya. Jawabannya yang D ya, 1, 2, dan 3. Pembahasannya kita lihat ya di pasal 52 ini, UKM dan UKP itu diselenggarakan untuk mencapai standar pelayanan minimal kabupaten dan kota kesehatan, program Indonesia Sehat, dan kinerja puskesmas dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Jadi yang nggak ada itu yang nomor 4, memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat. Oke, next, lanjut nomor 17. Oke. Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas. Salah satu jaringan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung puskesmas adalah A. Puskesmas pembantu, B. Puskesmas keliling, C. Klinik pratama, D. Bidan desa, dan E. Apotik. Jawabannya yang B ya teman-teman, puskesmas keliling. Pembahasannya di Permenkes itu puskesmas keliling itu memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak atau mobile untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung puskesmas gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman bingung ya bedanya jejaring sama jaringan. Kalau jaringan pelayanan puskesmas itu dia terdiri dari puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktek bidan desa. Kalau jejaring puskesmas itu terdiri atas upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotik, laboratorium, tempat praktek tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Itu ya teman-teman. Jadi jaringan itu cuma 3. Kalau jejaring itu dia modelnya kayak kerabat, kayak apa ya, kayak partner gitu ya teman-teman ya, gitu. Soal nomor 18. 1. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. 2. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. 3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pertanyaannya, dalam rangka optimalisasi kinerja puskesmas dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pendanaan di puskesmas bersumber dari A. 1 saja, B. 2 saja, C. 1 dan 2, D. 1, 2, dan 3, E. 3 saja. Jawabannya yang D ya teman-teman, 1, 2, dan 3. Nah, di pembahasannya di Permenkes 43 tahun 2019 tentang puskesmas, pasal 61, pendanaan di puskesmas itu bersumber dari APBD, APBN, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat ya. Jadi kayak BOK, JKN, kapitasi, non kapitasi, kayak gitu ya teman-teman. Itu biaya untuk pendanaan dari puskesmas, kegiatan dalam gedung dan luar gedung ya. Kita ke soal nomor 19. Penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga bertujuan untuk kecuali A.
meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif. B. Meningkatkan angka keselamatan pasien di puskesmas. C. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten atau kota. D. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. E. Mendukung tercapainya tujuan program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2019. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Meningkatkan angka keselamatan pasien di puskesmas. Nah itu yang B itu dia nggak masuk ke dalam sini nih, nggak masuk ke dalam Permenkes nomor 39 tahun 2016 tentang PISPK pasal 41 ya. Sedangkan yang lainnya itu masuk ya, poin A, B, C, D ini. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar. Kemudian ada ya, kemudian mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten atau kota melalui peningkatan akses dan screening kesehatan. Yang C. Mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Kemudian mendukung tercapainya tujuan program Indonesia Sehat dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2019. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 20. Soal terakhir ya teman-teman. Program Indonesia Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga terdiri empat area prioritas yang meliputi kecuali A. Penurunan angka kematian ibu dan bayi. B. Penurunan prevalensi balita pendek atau stunting. C. Mendukung pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten atau kota. D. Penanggulangan penyakit menular. E. Penanggulangan penyakit tidak menular. Jawabannya yang C ya teman-teman. Kita lihat di pembahasannya itu di PISPK, Permenkes tentang PISPK ya, pasal 2 itu program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK terdiri atas 4 area prioritas yang meliputi penurunan angka kematian ibu dan bayi, penurunan prevalensi balita pendek atau stunting, penanggulangan penyakit menular, dan penanggulangan penyakit tidak menular. Kayak gitu teman-teman. Oke. Untuk kupas tuntas puskesmas dan rumah sakit sampai sini ya teman-teman. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.